jualan produk afiliasi ya untuk pekan ini periode 3 sampai 9 November 2020 diraih oleh Ibu Yudi Rosidah dengan omset 20 juta Bapak Ibu. Luar biasa ya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya. Dan next siapa nih minggu depan kira-kira? Ya pastikan Bapak Ibu yang hadir di sini gitu ya. Oke, Bapak Ibu juga sharing juga terkait dengan the power of reseller tadi luar biasa ya, potensi income-nya dahsyat luar biasa. Oke, dan agenda MGS berikutnya yaitu kita bedah itinerary tour Turki dan ini akan disampaikan oleh Pak Raymond, owner dari Travelberry ya Pak ya. Iya Pak. Owner dari Travelberry yaitu Pak Raymond Bapak Ibu. Baik, waktu dan kesempatan kita berikan kepada beliau. Berikan applause yang meriah buat Pak Raymond Bapak Ibu. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Salam berkah sukses mulia. Ya. Saya langsung share screen aja ya. Share. Udah kelihatan ya Pak ya? Ini PowerPoint-nya sih. Kelihatan ya Pak ya? Saya coba ya, kecilkan supaya. Sudah tampil Pak. Sudah tampil ya. Oke. Saya langsung aja supaya bisa kita selesai. Saya akan coba membahas mengenai itinerary di Turki. Kalau kita lihat sekarang kan memang banyak sekali travel-travel juga jualannya ke Turki karena mungkin Turki adalah salah satu negara yang sudah membuka pintu untuk wisatawan Indonesia. Ya. Nah, mungkin supaya rekan-rekan juga di TTN mengerti bedanya apa, Turki itu seperti apa. Nah, ini saya coba sharing gitu ya. Jadi mungkin perkenalan dulu mengenai negara Turki. Nah, ini kalau dilihat ini benderanya ya. Benderanya warna merah dengan lambang bulan, sabit dan bintang. Nama lengkap negaranya itu Republic of Turkey. Pemerintahannya berbentuk presidensial dengan kepala negaranya adalah Presiden Erdogan gitu ya. Jumlah penduduknya sekitar 83 juta. Nah, ibu kota Turki itu sebenarnya di Ankara gitu. Nah, mata uang Turki itu namanya Turkish Lira, disingkatnya TL atau kadang-kadang nulisnya seperti L dicoret itu ya. 1 lira itu kurang lebih 1.700 rupiah. Tapi biasanya kalau saya beli di Money Changer, itu belinya agak lebih mahal. Jadi kursnya kalau kita beli itu malah 2.500. Jadi ada selisihnya lumayan. Makanya biasa orang-orang yang ke Turki itu juga membawa euro. Ya, jadi kalau nilai tukar sama nilai beli euro kan lebih gampang. Di Turki menerima mata uang euro. Ya. Jangan lupa juga bahwa iklim di Turki itu ada 4 musim. Jadi Anda pergi di bulan apa itu mohon bisa memperhatikan kostumnya. Jangan sampai, apalagi kalau mau pergi sekarang ini, Turki itu kemarin saya cek udah 13 derajat Celcius. Gitu. Nah, Turki itu di mana sih? Itu ya. Ini kalau rekan-rekan lihat Indonesia di sini ya. Nah, ini Turki di sini nih. Turki ini unik karena dia menjadi perbatasan antara Asia dengan Eropa. Ini lumayan jauh sih, kalau direct flight aja bisa belasan jam, gitu ya. Nah, ini kira-kira negara Turki itu bentuknya seperti ini, jadi agak kayak segi 4 begitu, ya. Dan Istanbul ini berada persis di perbatasan antara Asia dan Eropa. Nah, ini kira-kira negara Turki itu bentuknya seperti ini. Jadi Turki sendiri itu 97%-nya wilayahnya di Asia, 3%-nya ada di Eropa. Dia terbagi menjadi 7 wilayah dan 81 provinsi. Nah, ini lihat nih, provinsinya banyak banget ya. Kalau di Indonesia aja kan baru 34 apa 35 gitu ya. Di Turki yang negaranya lebih kecil, mereka provinsinya hingga 81. Gitu. Nah,
ini kira-kira peta turisme yang ada di Turki gitu. Jadi kalau biasanya kita ikut tur Turki, kira-kira rute yang dilewatin itu seperti ini. Jadi kita seperti muterin hampir separuhnya Turki ya. Gitu. Ini nanti kalau ikut tur kira-kira sih urutannya akan seperti ini sih biasanya dari Jakarta mendaratnya di Istanbul, kemudian ke Bursa, Efesus, Pamukkale, ada berhenti di Konya. Nah, yang biasanya menjadi favorit juga di Kapadokia, lalu ke Ankara, ke ibu kota, ke Bolu, dan kembali ke Istanbul. Gitu. Biasanya di tiap kota sih sehari-sehari begitu. Ya, ini itinerary yang nanti akan dijalankan. Ya, kalau rekan-rekan lihat nanti totalnya sekitar 10 hari. Jadi selama 10 hari ya 8 kota ya, 8 kota ini yang akan didatangi. Biasanya tiap-tiap tur itu kurang lebih sama. Paling perbedaannya cuma biasanya Istanbulnya ada di awal, apa diputerinya di akhir perjalanan gitu ya. Tapi kurang lebih kalau rekan-rekan bandingkan antara satu paket tur Turki dengan yang lain, kira-kira sih rutenya seperti ini. Gitu. Nah, sekarang saya ajak keliling sebentar melihat Istanbul. Ya, Istanbul ini sebenarnya mungkin kota terbesar yang ada di Turki. Uniknya memang Istanbul ini adalah dia itu berada di dua benua ya. Dia berada di dua benua. Jadi ada benua Eropa dan di benua Asia. Nah, ini kalau lihat ini Istanbul. Jadi Istanbul juga punya 2 airport. Ada Istanbul New Airport itu kodenya IST sama Sabiha Gökçen Airport kodenya SAW. Biasanya kita mendaratnya di IST, di Istanbul New Airport gitu ya. Ini kira-kira bentuk kota Istanbul. Jadi unik sih sebenarnya karena ada dibagi dengan selat gitu ya. Biasanya sih yang memang didatengin itu di tur-tur itu di situ di Sultan Ahmed Square itu semacam alun-alun ya. Ada Masjid Biru, ada Masjid Hagia Sophia, Topkapi Palace, itu ada Hippodrome. Lalu kalau misalnya belanja-belanja biasanya diajaknya ke Grand Bazaar gitu. Ada satu lagi yang biasanya tempat orang foto atau apa itu ada Taksim Square ya, itu alun-alun juga di sana. Nah, ini yang menarik sebenarnya kalau di Istanbul nanti Anda akan diajak cruise gitu ya. Cruise melewati selat tersebut. Jadi selat itu yang tadi membagi antara Asia sama Eropa. Jadi menarik sebenarnya nanti di dalam paket tournya sudah termasuk dengan Bosphorus Cruise gitu. Nah, ini kira-kira beberapa bangunan yang nanti akan Anda diajak berkeliling gitu ya. Jadi ada Blue Mosque, ada Hagia Sophia, ada Topkapi Palace gitu. Hagia Sophia ini uniknya sebenarnya sebelumnya itu kalau saya baca-baca ya, gedung ini itu sebenarnya adalah gereja dulunya. Sejarahnya kemudian sempat menjadi masjid, lalu beberapa waktu dulu itu dijadikan museum. Kalau nggak salah sih per tahun ini dikembalikan fungsi lagi sebagai masjid gitu ya. Jadi Turki ini sebenarnya unik, negara perpaduan berbagai macam budaya gitu ya. Kalau lihat dulu perpaduan budaya Romawi sama Yunani, lalu saya juga melihat ada sejarah Kristiani, sejarah Islam gitu ya, berpadu gitu. Jadi unik sekali negara ini gitu. Nah, ini tempat-tempat belanja sebenarnya yang ada di Istanbul. Jadi pasar ini sebenarnya semacam pasar gitu ya. Jadi kalau mereka nyebut pasar itu sebenarnya pasar. Ini fotonya sebelum corona. Kalau setelah corona mungkin agak lebih ini kali ya, lebih nggak sepadat ini gitu. Tapi biasanya rekan-rekan akan diajak ke Grand Bazaar, ya. Ini yang paling besar. Tapi dulu kalau saya jalannya ke Spice Bazaar. Jadi Spice Bazaar ini walaupun namanya Spice, tapi jualannya bukan hanya bumbu-bumbu, tapi berbagai macam souvenir, berbagai macam
oleh-oleh gitu ya di sini. Biasanya yang di Spice Plaza ini sedikit lebih murah gitu. Lalu juga ada Istiqlal Street. Nah, ini Istiqlal Street ini menariknya sebenarnya banyak toko-toko barang-barang branded di sini. Jadi seperti Zara, seperti Adidas gitu ya, Charles & Keith gitu ada di sini. Mungkin kalau nggak ada di itinerary, bisa minta ke tour guide-nya atau ke tour leader-nya, coba kalau ada waktu free bisa mampir ke Istiqlal Street gitu ya. Nggak jauh dari Istiqlal Street, itu kalau jalan dikit, itu ada Taksim Square. Jadi semacam alun-alun besar, itu ada monumennya sih di tengah-tengah. Lumayan sih di sini Taksim Square itu berkumpul masyarakat di sini. Lalu ada Galata Bridge. Nah, Galata Bridge ini sebenarnya jembatan yang tadi hubungin antara Asia sama Eropanya itu. Menariknya di sini, ya tadi jembatan yang menghubungkan Asia sama Eropa, lalu di bawah jembatannya itu banyak restoran sih sebenarnya. Ya, sama kadang-kadang ada orang mancing di sana. Saya berkesempatan ke Istanbul, nah ini saya pas menikmati, kebetulan banget bisa melihat sunset di antara dua benua. Jadi ini kalau rekan-rekan lihat itu kiri Eropa, kanan Asia gitu ya. Jadi unik sekali gitu kita bisa melihat sunset di antara dua benua. Jadi makin Nah, mupeng nih Pak. kenapa Pak? Makin mupeng jalan-jalan ini ya Turki. Tapi ini agak secret spot sih Pak, karena saya berhentinya di stasiun MRT yang pas di tengah di atas selat itu, jadi bisa foto. Ya. Berikutnya ke Bursa, ya Bursa ini sebenarnya kota lumayan di kaki gunung seperti itu, ya. Bursa ini banyak melihatnya sebenarnya peninggalan sejarah gitu ya, jadi ada Green Tomb dan Green Mosque. Ini kalau saya baca makamnya Sultan Mehmet I dengan keluarga, gitu. Lalu ada juga Gunung Uludag gitu ya. Opsional tournya sih ada naik cable car. Kalau misalnya keburu waktunya, mungkin bisa minta ke tour leader untuk naik cable car gitu ya. Nah, berikutnya ke kota Efesus atau Kusadasi gitu ya, daerahnya Kusadasi. Efesus ini sebenarnya kalau di sejarah Kristiani dia termasuk salah satu jemaat Kristiani mula-mula sih di sini. Jadi di Efesus Anda akan diajak melihat reruntuhan bekas kota Efesus di zaman dulu gitu ya. Ini kebetulan saya ngambil foto di depan reruntuhannya perpustakaan ya. Lalu kalau lihat di sana itu ada patung Dewi Nike. Jadi kalau rekan-rekan tahu merek sepatu Nike atau pakaian olahraga Nike, nah itu simbolnya dia itu terinspirasi dari bentuk patung itu gitu ya, agak kayak centang gitu. Ya. Gitu. Lalu berikutnya kita besoknya itu ke kota Pamukkale. Nah, Pamukkale ini sebenarnya artinya sendiri itu Cotton Castle. Cotton Castle itu kalau ini tuh dia ada bukit gitu ya, warna putih. Nah, putih ini sebenarnya bukan salju, tapi dia seperti semacam mineral kalsium gitu ya. Jadi makanya banyak orang-orang yang mau berendam, mau yang di sana untuk mengambil manfaat mineralnya. Nggak jauh dari Cotton Castle itu kalau jalan sedikit ada Hierapolis, jadi itu semacam reruntuhan kota juga, itu termasuk dalam warisan dunianya UNESCO. Ada juga paragliding kalau mau optional tour ya. Jadi Pamukkale ini kota kecil tapi punya satu tempat unik itu tadi Cotton Castle-nya itu. Jadi ada satu nanti kelihatan bukitnya warna putih begitu. Nah, lalu habis dari Pamukkale kita ke Kapadokia. Kapadokia ini menurut saya satu kota yang unik sekali karena banyak yang bilang kalau sampai ke Kapadokia itu kayak berada di planet lain gitu ya. Karena bentuk-bentuk datarannya itu terbentuk oleh waktu gitu ya. Jadi bentuknya unik, Anda berasa kayak di dunia lain gitu. Bahkan katanya Star Wars, film Star Wars itu mengambil syuting di daerah Kapadokia juga gitu.
Nah, orang-orang biasanya kalau datang ke Turki itu pengen naiknya balon gitu ya. Balon ini adanya di Kapadokia ya. Biasanya itu kalau dipakai trip itu termasuk optional tour. Artinya ya peserta harus membayar lagi gitu ya dari biaya sendiri. Biasanya kalau kita mau ikut balon itu dijemput jam 3 atau jam 4 subuh dari hotel untuk pendaftaran ulang di kantor operator. Gitu. Sekali naik itu dulu saya bayarnya antara 200 sampai 250 euro ya per pax per satu orang naiknya. Jadi kalau dirupiahin sekitar 3 juta lebih gitu. Ya ada yang pingin naik karena pengalaman sekali seumur hidup gitu ya. Jadi balon mengutara kira-kira jam 5 pagi selama kurang lebih 1 jam. Jadi itu bisa menikmati pemandangan matahari terbit yang indah gitu. Nah, yang membuat spesial ini apa? Balon ini nggak tiap hari terbang sih. Jadi dia terbang atau enggaknya itu sebenarnya tergantung sama keadaan cuaca, keadaan udara, keadaan angin hari itu. Kalau misalnya nggak boleh terbang ya walaupun Anda sudah sampai Kapadokia nggak bisa terbang juga gitu. Ya, jadi kalau waktu itu saya bersyukur bisa punya kesempatan untuk mencoba naik hot air balloon. Nah, ini di Kapadokia ini yang tadi saya bilang. Jadi di situ juga ada underground city. Ini dulu semacam kota pengungsian juga. Katanya underground city ini bisa menampung sampai 5.000 orang di bawah tanah. Lalu ada ferry chimney itu dataran yang tadi tergerus sama waktu gitu ya. Jadi kalau sampai di sana itu kelihatan bentuk-bentuknya itu unik sekali. Ada ferry chimney, ada Pigeon Valley itu juga tempatnya burung merpati pos gitu. Ya, ini foto yang juga sempat saya ambil. Jadi inilah kira-kira dataran Kapadokia itu seperti ini. Gitu. Jadi nanti tadi habis dari Pamukkale, Anda akan diajak ke Kapadokia. Ya. Nah, habis dari Kapadokia itu nanti mampir ke Ankara. Gitu. Ankara ini adalah ibu kotanya Turki. Ini kebetulan pas saya cari foto kok mirip Semanggi ya di sini ya. Berarti Ankara ini kota yang lumayan besar juga gitu. Biasanya akan diajak ke 2 spot, yaitu ke Atatürk Mausoleum. Jadi Atatürk itu sebenarnya bapak bangsanya Turki, ya. Seperti kalau di Indonesia itu Soekarno-Hatta, kalau di Turki itu Atatürk itu adalah bapak bangsanya orang Turki. Gitu. Lalu diajak ke Salt Lake. Jadi Salt Lake itu semacam danau, tapi karena luas areanya itu 80 km sampai 40 km itu kalau foto itu jadi kelihatan unik gitu ya, putih gitu. Situ. Jadi ya Anda akan diajak ke 2 spot ini di Ankara. Sedikit sharing mengenai kuliner Turki ya. Kira-kira inilah kuliner Turki yang beberapa kuliner Turki ya. Jadi kalau kanafe itu semacam dessert manis. Kalau baklava itu kue ada kacangnya. Nah, ini saya yang sempat coba itu pizzanya Turki itu memang agak kayak lonjong gitu. Ini kalau dimakan satu orang kenyang banget sih. Kebab itu dari Turki sama ada juga puding susu itu namanya kasandibi. Atau beberapa dessertnya ini breakfast yang biasanya saya makan di kalau waktu itu saya tinggalnya bukan hotel sih ya. Jadi biasanya breakfast-nya itu roti, keju, sayur-sayuran, telur gitu. Kalau pecinta kopi, katanya kopi Turki itu juga punya sesuatu yang unik gitu. Lalu jajanan khas Turki itu Turkish Delight, jadi itu semacam permen juga, permen lengket gitu ya, tapi manisnya memang unik gitu. Lalu kalau sampai Turki ya cobalah ke Turkish Ice Cream gitu. Turkish Ice Cream ini sebenarnya yang menarik itu karena atraksinya ya. Jadi si penjualnya itu akan godain si pembeli dengan bolak-balik si es krimnya. Jadi es krimnya khusus dia nggak bisa jatuh gitu. Nah, karena
ini era pandeminya masih ada, jadi ada sedikit protokol kesehatan yang mungkin saya mau sharing kalau ikut trip Turki gitu ya. Jadi sebelum berangkat biasanya di Indonesia itu masih diminta Anda membawa surat keterangan non-reaktif dari rapid test atau swab test gitu ya. Kalau rapid test udah oke, atau mungkin kadang-kadang yang mau lebih form pakai swab test, monggo. Tapi harus dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi nanti takutnya dicek pas di imigrasi Turki, Anda sudah punya suratnya bahwa 2 kali 48 jam sebelum keberangkatan Anda negatif terhadap COVID-19 gitu ya. Nah, yang cek kesehatan ini belum termasuk di harga paket trip ya. Lalu nanti sebelum kepulangan saat di Turki itu nanti Anda akan dites swab tapi di hotel ya, bukan di airport. Takutnya kalau di airport itu nanti Anda akan malah ngantri, malah telat untuk check-in. Sama juga untuk yang di Indonesia tadi disarankan memang kalau bisa tes dulu lah di rumah sakit atau di lab. Kalau di airport sih setahu saya juga ada yang menyediakan, tapi kan takutnya kalau antri nanti Anda malah terkendala sama proses check-in gitu ya, malah lebih telat lagi untuk naik pesawat. Ya. Nah, kalau yang swab test di Turki itu sudah termasuk di harga paket, ya. Nah, paket tripnya yang saya mau sharing ini punya saya nanti paling dekat adalah tanggal 17 sampai 26 Desember. Jadi muterin Turki selama 10 hari, paketnya ada di harga 16,5 juta. Loh kok lebih tinggi ya kayaknya, kok lebih mahal daripada yang lain. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa kalau murah itu belum tentu murah apa ya, maksudnya secara keseluruhan gitu. Karena di sini saya memasukkan juga untuk harga visa, harga PCR atau swab test tadi yang di hotel, asuransi perjalanan dan termasuk tipping local guide driver gitu. Ya. Lalu kita nanti akan naik Turkish Airlines jadi direct dari Jakarta langsung sampai ke Istanbul, dapat juga bagasi 30 kilo dan kabin 7 kilo. Lalu ada juga akomodasi hotelnya nanti bintang 4 atau bintang 5 ya. Lalu private bus dan free wifi dalam bis. Dapat makan 3 kali sehari sesuai rute perjalanan. Sempat yang saya perhatiin beberapa travel yang murah ini nggak ada makan, ya. Jadi kadang-kadang makannya nanti beli lagi atau biaya sendiri pas sampai di Turki. Itu. Lalu tiket masuk ke lokasi wisata sesuai itinerary. Komisinya dari 16,5 juta per satu orang 500. Tapi kalau Anda bisa bawa 3 orang, tambah. Berarti ada lebih 200.000 gitu ya. Jadi kalau langsung bawa 3 orang, malah lebih banyak nih komisinya. Gitu. Brosur ini Anda bisa kontak saya atau kayaknya nanti dipasang juga di tour.ttr.id. Tapi kalau mau langsung nanti bisa saya kirimkan. Nanti ini ada kolom putihnya, bisa dimasukkan nama dan kontak person Anda gitu ya. Jadi selain tadi brosurnya satu, ini ada brosur itinerary sama fasilitasnya, apa yang sudah termasuk, apa yang belum termasuk. Ya. Jadi nanti ada 3 halaman yang akan saya bagikan. Nah, ini mungkin beberapa ketentuannya, DP minimal adalah 6 juta. Jadi dari 16,5 juta tadi mohon DP-nya 6 juta. Karena tadi keberangkatan udah agak dekat di 17 Desember, ya di 17 Desember, maka diharapkan pelunasan paling lambat adalah Selasa 1 Desember 2020. Jadi kira-kira 2 minggu sebelum keberangkatan lah. Itu. Nah yang tadi saya mau bilang, kalau Anda mendapatkan paket trip Turki, coba perhatikan include-exclude-nya seperti apa. Mungkin ini juga jadinya Bapak Ibu juga bisa belajar gitu ya, membandingkan antara satu paket trip dengan yang satu dengan yang lain gitu. Bu, ini bisa kelihatan lebih murah, yang sini kok harganya lebih beda, itu include-exclude-nya apa gitu ya. Kalau misalnya nggak keburu untuk Desember, nanti Januari sama Februari juga akan ada lagi, tapi kita mau hitung ulang karena yang Desember ini
tiket pesawatnya lagi promo sih sebenarnya. Kalau beli sendiri coba deh Jakarta Turki langsung itu bisa di atas 10 juta untuk tiketnya aja gitu. Ya. Penginapan hotel kira-kira seperti ini ya, di bursa. Jadi kita nanti menginapnya di bursa, di Kusadasi, di Pamukkale, di Kapadokianya nanti 2 malam, di Bolu dan di Istanbul. Termasuk fasilitasnya nanti ada private bus, ada free wifi dalam bus, air mineral, lalu atau AC atau penghangat dalam bis. Ya. Ini kemarin grup yang sudah berangkat tanggal 8 sampai 17 November. Kebetulan kerjasama sama travel lain juga sih. Ya. Saya sharing sedikit mengenai kedutaan besar, itu ada di Ankara dan konsulat jenderal yang ada di Istanbul, Turki. Gitu. Ini perlu dicatat karena jujur terakhir kemarin saya ke Turki itu kehilangan paspor sebenarnya. Jadi karena kehilangan paspor saya jadi mengerti sedikit prosesnya bagaimana untuk ngurus ke konsulat jenderal. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Ini foto saya pas di Kapadokia kemarin. Itu yang bisa saya bagikan mengenai trip Turki. Rekan-rekan Bapak Ibu bisa kontak saya kalau mau tanya lebih jelas atau mungkin di kolom chat sini ya kalau masih ada waktu kita bisa berdiskusi sebentar di sini. Itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Agus dulu atau kalau mau nanti kalau teman rekan-rekan mau masih ada waktu di MKS ini bisa bisa balas di kolom chat kalau ada pertanyaan atau bisa kontak langsung melalui WhatsApp. Terima kasih, Pak. Saya kembali